Ada yang rame nih di media sosial tentang Kristen progresif. Salah satu tokoh yang lagi diperbincangkan adalah Pastor Brian. Menurut saya ada 3 garis besar untuk beliau. Yang pertama, beliau tidak alkitabiah, bicara tentang keselamatan. Yang kedua, beliau tidak konsisten terkait dengan keselamatan. Dan yang ketiga, beliau terlalu kompromi dengan dunia bicara tentang konsep keselamatan. Kita dengarkan dulu cuplikan singkatnya supaya tidak gagal paham. Siapa yang dia mau masukin ke surga, siapa yang nggak ke surga, itu urusan dia. Dulu gue beranjak dari kalau lu nggak terima Tuhan, kalau lu nggak Kristen, lu nggak mungkin selamat. Pada titik ini, gue nggak terlalu yakin. Login ke Kristen tidak menyelamatkan. Jadi yang lagi berpikir login ke Kristen, nggak perlu. Bersama Romo Aan. Romo, aku punya pertanyaan. Katanya aku sesat nih, Romo. Karena aku bilang bahwa keselamatan ada di luar agama Kristen. Gimana menurut Romo? Menurut gereja Katolik justru keselamatan itu sekarang sudah ada di luar gereja. Sejak Konsili Vatikan kedua. Karena apa? Setiap orang, siapapun agamanya, siapapun orangnya, ketika itu dia punya kasih, punya pengampunan, lalu membawa damai dalam hidupnya, itulah keselamatan yang diajarkan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Gua, Brian Syawarta, percaya bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya Raja, satu-satunya Tuhan, dan keselamatan hanya ada di dalam Dia. Di luar Dia tidak ada keselamatan. Titik. Nah, kita clear di situ. Nah, sahabat khotbah populer, berdasarkan apa yang disampaikan oleh Pastor Brian bersama Romo tadi, saya pikir bisa disimpulkanlah bahwa pernyataan Pastor Brian dan Romo itu mengandung beberapa garis besar. Yang pertama, keselamatan itu berdasarkan perbuatan. Kita bisa menjadi orang baik, itu adalah peluang untuk mendapatkan keselamatan. Yang intinya bukan karena Yesus Kristus mutlak, titik itu. Ini bahaya sekali. Keselamatan itu tidak bisa kita dapatkan berdasarkan perbuatan baik. Sebaik apa kita, maka bisa menarik keselamatan daripada Tuhan. Perbuatan baik kita itu tidak bisa sebenarnya menarik keselamatan daripada Tuhan atau mendapatkan keselamatan. Karena dalam kekristenan sejati, perbuatan baik itu sebenarnya adalah bukti bahwa kita diselamatkan atau sudah diselamatkan. Percaya Yesus dulu, lahir baru, baru diselamatkan. Setelah diselamatkan, kita berbuat baik, menjadi berkat bagi banyak orang sebagai bentuk ucapan syukur karena kita sudah selamat. Seharusnya begitu. Lalu yang kedua, karena kasih Tuhan itu luar biasa, sehingga Pastor Brian dan termasuk Romo tadi yang katanya ini doktrin Katolik, keselamatan itu ada di luar gereja. Ini saya nggak ngerti ini maksudnya apa. Artinya keselamatan itu bisa datang dari orang yang bukan Kristen dan Katolik tanpa melalui Yesus begitu. Karena kasihnya atau sudah berubah konsep keselamatan di zaman sekarang. Ini bahaya sekali nih ya. Ini kita harus betul-betul pahami kasih Allah itu. Kasih Allah itu bukan kasih seperti manusia yang iba lihat orang lalu selamatkan orang. Kasihan lihat orang karena tidak bisa makan lalu beri bantuan. Bukan seperti itu. Kita harus juga pahami konsistensi Allah yang jelas bukan seperti konsistensi manusia. Allah memang kasih, tapi bukan berarti dia tidak konsisten. Itu harus diingat. Ya, ada 3 ayat yang saya bisa pakai untuk membuktikan kasih Allah itu luar biasa dan keselamatan itu pasti dan mutlak hanya melalui Jesus Christ. Di luar Yesus tidak ada karya keselamatan kecuali keselamatan dengan definisi lain.
dalam konsep kekristenan nggak mungkin ada keselamatan di luar Yesus. Itu. Yang pertama, dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini satu ayat saja sebenarnya sudah menjawab. Allah memang kasihnya sangat besar, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Garis bawahi, orang yang percaya kepadanya, kepada Jesus Christ. Jadi kalau nggak percaya kepada Yesus, apakah bisa diselamatkan? Apakah bisa tidak binasa? Nah ini, dalam klarifikasi, Pastor Brian mengatakan bahwa dia percaya Yesus Raja, bahwa Yesus Juru Selamat, jalan keselamatan hanya ada dalam Yesus, titik. Tapi bertentangan dengan video sebelumnya yang membuka celah bahwa perbuatan baik bisa menyelamatkan, bahkan perbuatan baik di luar Yesus. Ini bahaya. Makanya saya bilang beliau itu tidak konsisten. Hati-hati menyampaikan karya keselamatan, harus alkitabiah. Jangan mau terpengaruh dengan teologi barat yang tidak alkitabiah, terlalu modern begitu. Allah konsisten sampai kapanpun. Istilah progresif, terjadi perubahan dan lain sebagainya, menyesuaikan dengan zaman. Yang menyesuaikan itu bukan konsep keselamatannya. Yang menyesuaikan itu adalah hidup kita, perbuatan kita. Itu. Kalau konsep keselamatan ya fix only Jesus Christ. Harus percaya Yesus lahir baru, sehingga Roh Kudus memimpin kita, maka diselamatkan. Sehingga perbuatan baiknya itu untuk ucapan syukur dan mengarah kepada mahkota. Perbuatan baik orang Kristen bukan untuk menyelamatkan, tapi untuk upah. Mahkota. Ada 5 mahkota tercatat dalam Alkitab yang berkaitan dengan perbuatan, sikap kita, tindakan kita kepada sesama atau dalam pelayanan atau melayani Tuhan. Yang pertama, mahkota kehidupan. Yang kedua, mahkota abadi. Yang ketiga, mahkota kemuliaan. Yang keempat, mahkota kemegahan. Yang kelima, mahkota kebenaran. Hanya ini kaitan dengan perbuatan, yaitu orang percaya akan mendapatkan mahkota setelah sudah diselamatkan. Jadi orang yang percaya Yesus sudah diselamatkan nih, hanya saja belum menikmati keselamatan karena masih hidup. Tapi perbuatan kita itu akan mengarah kepada mahkota, akan diuji perbuatan baik kita. Itu yang benar, bukan untuk menyelamatkan manusia. Karena Alkitab mencatat dalam perjanjian lama, perbuatan manusia ini kayak kain kotor gitu loh. Makanya harus diuji dalam dapur peleburan Allah. Dasarnya apa? Jeramika atau emas? Waktu diuji, kalau dasarnya emas, maka akan keluar emas. Itu harus paham ini dengan benar, konsep perbuatan baik, konsep keselamatan dengan benar. Jangan salah paham, pahamnya salah. Ketawa orang di luar sana, ya, ketawa. Akhirnya menganggap Kristen tidak konsisten. Kok ada keselamatan di luar Yesus? Ayat yang kedua tercatat dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya dalam Yesus, hanya melalui nama Yesus. Fix. Alkitab mencatat. Ini baru 2 ayat nih. Sudah sangat menegaskan keselamatan hanya dalam Yesus. Jadi saran saya, Pastor Brian,
konsisten aja. Konsep keselamatan hanya dalam Yesus. Ya, tidak ada karena perbuatan. Dan saran saya untuk Pastor Brian, konsisten saja konsep keselamatan hanya dalam Yesus. Nggak usah enakkan telinga mereka yang tidak percaya Yesus, tidak mengenal Yesus. Ini bukan masalah toleransi atau mengasihi orang yang berdosa atau orang yang tidak mengenal Yesus karena memang sudah begitu keyakinannya. Nggak boleh, konsisten hanya dalam Yesus. Ya, karena saya percaya Tuhan itu tidak seperti kita, tidak seperti Pastor Brian yang nggak konsisten dengan konsep keselamatan. Tuhan Yesus sangat konsisten. Kalau dia bilang tidak ada keselamatan di luar Yesus, titik, final. Itu. Karena untuk apa dia datang ke dunia ini kalau bukan untuk itu? Ayat yang ketiga tercatat dalam Roma pasal 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Injil, kekuatan Allah, kabar baik. Tahu Injil itu apa? Injil itu adalah kabar tentang karya keselamatan Yesus Kristus. Dia sudah datang, dia mati, dia bangkit, dia naik ke surga. Itu Injil. Jadi jangan mau kompromi. Tidak ada kabar keselamatan selain Injil yang daripada Yesus Kristus. Berita ini bukan berita main-main. Berita ini bukan berita supaya kita disukai oleh orang, diterima oleh orang. Orang Kristen kan penuh dengan kasih. Sampaikanlah bahwa keselamatan ada kok di luar Yesus. Karena saya tidak percaya Tuhan Yesus itu kejam. Bukan masalah kejam untuk semua orang yang tidak percaya Yesus. Masalahnya ini konsep pilihan, konsep keselamatan. Tuhan tahu siapa yang akan selamat dan siapa yang tidak. Tuhan tahu siapa yang berhak menerima surga. Kalau kita tarik garis besar atau benang merah dari master plan Allah dari kekal sampai kekal, tahukah bahwa Kejadian pasal 3:15 itu adalah Injil yang pertama, proto-evangelion, yang dimana keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala ular dan ular menakut tumit. Ini bicara tentang perlawanan yang tidak seimbang. Satu-satunya keturunan perempuan di muka bumi yang tidak melalui hubungan biologis atau laki-laki adalah Jesus Christ, Allah yang mengambil rupa manusia. Dan kejadian pemberontakan atau pelanggaran akan hukum Allah yang dilakukan Adam dan Hawa itu berdampak kepada seluruh keturunannya, sehingga seluruh keturunan Hawa, Adam, sudah berdosa. Namanya dosa asal. Sehingga Tuhan berinisiatif harus menjadi manusia, harus mengambil rupa manusia, mati di salib, bangkit dan naik ke surga, sehingga orang menerima karya keselamatan bagi yang percaya kepadanya. Karya keselamatan Allah itu tidak main-main. Dia datang ke dunia supaya semua orang yang percaya kepadanya selamat. Kalau bisa keselamatan di luar Yesus, tanpa melalui Yesus Kristus, ngapain dia datang? Ngapain ada nubuat ribuan tahun lamanya yang disampaikan oleh para nabi di berbagai kitab? Dari kitab Kejadian, ada dalam kitab Mika, Yesaya, dan lain sebagainya. Sampai mengandung kepada tipologi Kristus. Apapun yang dilakukan orang-orang Yahudi, itu mengandung kepada gambaran Yesus Kristus. Bahwa akan datang suatu ketika Allah menjadi manusia, disalib seperti domba yang disembelih. Darahnya tercurah untuk penebusan manusia dari dosa. Itu hanya saja bedanya PL dan PB. Kalau dalam PL
Orang diselamatkan karena iman kepada Allah dan mempercayai bayang-bayang Mesias. Kalau dalam Perjanjian Baru, orang percaya kepada Allah dan menerima Yesus Kristus karena Yesus Kristus sudah datang, sudah disalib dia, sudah bangkit, sudah menang, dan maut sudah dikalahkan, sehingga siapapun yang percaya kepada yang diselamatkan harus percaya. Itu harus percaya. Sampaikan saja apa yang dijelaskan dalam Alkitab. Jangan tafsirkan kasih Allah yang bertentangan dengan Alkitab. Jangan bilang Tuhan itu baik dan bisa menyelamatkan semua orang, padahal Tuhan gak ngomong begitu dalam Alkitab. Salah nanti. Ya, benang merahnya harus paham. Sentralnya harus ngerti, yaitu Yesus Kristus. Itu dinubuatkan dalam Perjanjian Lama, digenapi dalam Perjanjian Baru. Dialah karya keselamatan untuk umat manusia. Tuh, ya. Jadi kalau hanya untuk kompromi, ngapain ya? Kompromi untuk perbuatan baik saja, jangan dikaitkan kepada keselamatan. Gitu. Ngapain kita berjuang keras? Bahkan bapak-bapak gereja sudah bekerja keras melawan bidat, penyesat, yang mengatakan ada keselamatan di luar Yesus, yang mengatakan Allah Tritunggal itu salah, yang mengatakan Yesus itu bukan Tuhan sepenuhnya. Semua itu mereka itu tidak melihat Alkitab, tidak tunduk pada Alkitab. Kita harus kembali ke Alkitab. Back to the Bible, back to the basic. Your basic is Bible. Tidak ada pilihan lain. Alkitab. Saya pikir sudah banyak orang menanggapi ini ya. Ya kurang lebih seperti inilah tanggapannya, bahwa keselamatan hanya dalam Yesus dan harus Alkitabiah. Ya, keselamatan yang Alkitabiah adalah keselamatan yang percaya kepada Yesus. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Cuma saya tanggapi ini bukan karena tidak suka dengan Pastor Brian, apalagi Romo tadi yang bilang keselamatan sudah ada di luar gereja. Mungkin diluruskan itu keselamatan seperti apa. Mungkin keselamatan fisik kali. Kalau keselamatan jiwa, only Jesus Christ, harus dalam gereja. Itu. Atau yang dimaksud adalah gereja bangunan. Gereja kan sebenarnya bukan fisik. Gereja yang sebenarnya adalah kita, orang percaya. Karena arti gereja itu adalah orang yang dipanggil keluar dari kehidupan yang lama, dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Itu gereja. Gereja itu adalah orang yang menjadi milik Tuhan. Itu gereja, orang yang sudah ditebus Tuhan, orang yang sudah diselamatkan Tuhan dari maut. Itu gereja. Ya, jadi nggak ada orang yang berhak mendapat julukan gereja kecuali mengalami karya Tuhan tadi. Tapi kalau gereja fisik ya itu beda. Karena itu bukanlah gereja yang sesungguhnya. Gereja yang sesungguhnya adalah manusianya yang percaya kepada Kristus. Dan terakhir, ini benar-benar terakhir ya, buat siapapun yang sudah mendengarkan Pastor Brian, bahkan Romo yang menyampaikan bahwa keselamatan ada di luar gereja, hati-hati, kembali ke Alkitab. Saya sampaikan ini dengan tegas. Ya, ajaran-ajaran yang keluar dari Alkitab sudah sangat banyak. Dari abad pertama sampai sekarang abad ke-20. Ya, bahkan di Korea Selatan ada satu ajaran yang mengerikan. CMS, Jesus Morning Star, mengajarkan bahwa berhubungan seksual itu boleh saja kepada siapapun. Dan mirip seperti gereja dan banyak pengikutnya. Tapi sangat berbahaya. Di Alkitab jelas mengatakan tidak boleh melakukan hubungan seksual kepada orang yang bukan suami atau istrimu. Seks itu kudus, ya. Seksual itu kudus selama itu dengan orang yang diberkati Tuhan atau dalam konteks pernikahan. Ya. Itu contoh ajaran yang tidak Alkitabiah.
Sejak kapan Tuhan menghalalkan seks di luar pernikahan? Seks diciptakan untuk pelipat gandaan, tapi harus dalam konteks pernikahan. Ini tambah lagi keselamatan bisa terjadi tanpa melalui Yesus Kristus. Ya sekaligus saja nggak usah jadi Kristen kan, kalau tanpa Yesus bisa selamat gitu loh. Nanti bahaya sekali. Ada orang Kristen tapi nggak terima Yesus, agamanya Kristen, tapi disuruh ayo terima Yesus, nggak lah, aku yang penting berbuat baik. Nah itu nanti implikasinya. Bagi sahabat yang mendengarkan pesan ini, buka hatimu bahwa keselamatan hanya ada dalam Yesus. Jangan dengarkan siapapun yang menyampaikan tentang keselamatan jikalau tidak Alkitabiah. Tapi kalau Alkitabiah sesuai dengan Alkitab, buka hatimu. Terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, supaya sahabat diselamatkan. Karena bahaya sekali kalau kita mati tanpa keselamatan, maka maut bagian kita. Tuhan Yesus memberkati.